Dulu yang punya RAM 16 GB itu cuma laptop atau PC ya. Tapi sekarang di ponsel tuh udah ada S20 Ultra misalnya. Terus dulu juga refresh rate 144Hz biasanya ada di monitor PC atau laptop gaming. Sekarang Asus ROG Phone 3 udah nyematin refresh rate itu. Persoalan kapasitas RAM saya udah pernah bahas itu dan kalian bisa nonton lain kali. Dan kali ini mau bahas tentang refresh rate yang nyampe 90, 120, dan malah 144Hz. Dan pertanyaannya pasti adalah emang butuh gitu ya refresh rate tinggi dibanding 60Hz. Oke, di sini Fadil langsung aja kita obrolin. Sebelumnya tentunya kalian harus tahu dulu apa itu refresh rate. Jadi kalau misalkan ada sebuah gerakan atau video di sebuah layar, pasti itu terdiri dari beberapa frame atau gambar. Nah, kalau refresh rate misalkan 60Hz ya yang jadi standar saat ini, itu artinya adalah 1 detik dia menampilkan 60 gambar atau 60 frame. Tentunya otak kita gak akan bisa identifikasi ya mana gambar kedua, mana gambar ke-20, dan gambar seterusnya. Karena ya terlalu cepat. Semakin tinggi refresh rate berarti dalam 1 detik tuh semakin banyak gambar yang harus dimuat. Dan itu bakal menjadi lebih smooth. Mungkin kalian ada yang bertanya, kok bisa gambar banyak di dalam 1 detik malah bakal jadi smooth? Saya ambil contoh kayak kita bikin video stop motion. Misalkan kita ngambil sebuah video 1 detik pergerakan sebuah gelas. Yang pertama, selama 1 detik si video cuman ada 2 gambar aja. Cuma dari tempat awal ke tempat akhir. Tapi video yang kedua ada 20 gambar di dalam 1 detik. Kalian bisa lihat hasilnya. Yang pertama yang cuma 2 gambar pergerakannya tuh kayak kasar ya. Tapi yang 20 gambar lebih halus karena dia punya berbagai posisi di dalam 1 detik tersebut. Jadi prosesnya kelihatan dan lebih smooth. Sebenarnya hampir sama ya kayak FPS atau frame per second, tapi sebenarnya tuh beda ya. Kalian bisa cari ya perbedaannya tuh apa nanti kalau bahas di sini jadi melenceng. Jadi kita udah dapat pemahaman yang sama ya, semakin tinggi refresh rate berarti semakin smooth. Dan pasti juga ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu semakin tinggi refresh rate, baterai semakin boros. Karena ya jelas banget ya, biasanya 1 detik tuh standarnya cuma nampilin 60 gambar, tapi sekarang si ponsel tuh harus berusaha di 1 detik tuh nampilin 120 gambar atau lebih. Ya, jadi ya baterainya makin terkuras. Lalu gak semua game itu dukung refresh rate yang tinggi ya. Katakanlah PUBG Mobile. PUBG Mobile tuh emang sekarang udah mulai dukung refresh rate tinggi ya, tapi buat sebagian ponsel aja gak semuanya. Terutama yang high-end. Awalnya yang didukung tuh OnePlus karena mereka tuh punya kerjasama. Nanti katanya bakal datang ke seri Pixel, lalu Samsung, dan lainnya. Tapi nyasar dulu ke pasar high-end ya. Entah nanti bakal ada ke mid-end atau low-end, ya nanti kita lihat aja sih. Jadi refresh rate tinggi di suatu ponsel lebih dari 60Hz itu bukan berarti kita pas main game tuh selalu punya performa yang lebih smooth dibandingkan ponsel dengan refresh rate standar lainnya. Karena semua tuh balik lagi ke spek lainnya, yaitu si spek ponsel, si prosesornya, GPU-nya, dan juga dari dukungan game tersebut. Belum tentu si game tersebut tuh mendukung refresh rate tinggi buat seluruh spek ponsel gitu. Pasti ya developer juga lihat ini spek prosesornya gimana, GPU-nya gimana, dan lainnya. Jadi kalau misalkan kalian lihat berita atau info ada game yang dukung refresh rate tinggi, lihat dulu karena pasti bertahap dan belum tentu semua ponsel bakal kebagian walaupun punya refresh rate tinggi. Dan pertanyaan terakhir, apakah butuh refresh rate tinggi 90Hz ke atas? Menurut saya terlepas budget kita tuh berapa ya buat beli ponsel, sebenarnya refresh rate tuh gak terlalu dibutuhin sih. Saya kalau masalah layar urutan pertimbangan tuh pasti yang pertama adalah masalah warna. Warnanya tuh gimana, akurat atau enggak, NTSC-nya berapa atau sRGB-nya berapa. Karena kepake kalau misalkan kita buat edit foto atau lihat hasil foto yang kita ambil tuh gimana. Kedua, baru resolusi layarnya tuh berapa. Karena ngaruh banget kalau HD sekarang tuh kayak kurang, tapi Full HD itu udah minimal. Lalu yang selanjutnya, saya tuh lebih tertarik ke ponsel yang punya layar udah dukung HDR atau enggak. Karena kehadiran HDR atau HDR10 atau HDR lainnya, itu tuh bisa nampilin warna yang lebih ngejreng dibandingkan yang nggak punya. Nah, yang terakhir baru saya mempertimbangkan refresh rate. Dan semua itu kembali ke kebutuhan kalian. Kalau misalkan kalian pengen transisi lihat Instagram atau apapun lebih smooth, ya beli yang ada refresh rate tinggi. Cuman saya tekenin yang udah bahas tadi ya, refresh rate tinggi bukan berarti performa keseluruhan tuh lebih tinggi dibandingkan yang standar. Karena lihat dulu spesifikasi lainnya. Oke?
Jadi itu saja ya obrolan Fix Me kali ini. Kalau misalkan ada hal yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fix Me biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke, This is Fadil, peace out.